Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Doni Subiantoro dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, ada juga Putri Catur Ratnasari, Sujud bin Nur dan juga Zainur Rohman. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi dan energi. Nah, mungkin dari judulnya saja dari teman-teman mungkin sudah ada yang mengerti terkait materi dan energi. Apa saja sih yang ada di materi dan juga energi? Mari kita lanjut untuk berikutnya. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Pengelompokan sifat materi. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Dan yang kedua, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap. Dan yang ketiga, baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Klasifikasi materi. Unsur adalah zat-zat yang tidak dapat diuraikan oleh perubahan kimia sederhana menjadi dua zat atau lebih. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Nah, di sini sudah ada tabelnya, tabel unsur dan lambang unsur. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Di sini saya juga memberikan contoh tabelnya. Ada asam asetat, amoniak, asam akrobat dan yang lain-lainnya. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Misal air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan garam, larutan gula, dan yang lain-lain. Perbedaan senyawa dan campuran. Yang pertama, keadaan penyusun. Senyawa itu disusun oleh dua atau lebih unsur, dan yang campuran disusun oleh beberapa unsur atau beberapa senyawa. Dan yang ketiga, sifatnya. Yang kedua, sifatnya. Sifat senyawa berbeda dengan unsur-unsur penyusun senyawa. Untuk yang campuran, sifat campuran sesuai dengan sifat unsur-unsur penyusun campurannya masing-masing. Yang ketiga, proses pembentukan. Nah, dari senyawa sendiri terbentuknya melalui reaksi kimia. Dan yang campuran terbentuk melalui perubahan fisika, bukan melalui reaksi kimia. Yang keempat, perbandingan massa. Perbandingan massa, unsur-unsur penyusun senyawa tetap dan tertentu. Perbandingan massa zat penyusun campuran tidak tertentu. Cara pemisahan. Yang pertama, senyawa. Melalui proses kimia, unsur-unsur penyusun senyawa dapat dipisahkan. Dan yang campuran, melalui proses unsur penyusun campuran dan dipisahkan. Yang selanjutnya, sifat-sifat materi. Nah, untuk sifat-sifat materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Mbak Catur. Oke, untuk Mbak Catur.
Sifat-sifat materi itu ada dua. Yang pertama sifat ekstensif dan yang kedua sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat makroskopis yang bergantung pada massa atau kuantitas zat, contohnya massa, volume, mol, dan energi kinetik. Sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalkan warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, dan menyublim. Sifat intensif itu dibagi menjadi dua, sifat kimia dan sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik materi itu, seperti warna, bau, rasa, titik didih, titik lebur, titik beku, dan daya hantar. Sifat kimia adalah sifat yang ada hubungannya dengan pembentukan zat baru, contohnya kerapatan, keterbakaran, kestabilan, maupun perkaratan. Perubahan materi. Yang pertama, perubahan fisis adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lampu pijar menyala, lelen melilih, pembuatan tepung beras, terjadinya hujan. Yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru. Contohnya kertas terbakar, petasan meledak, pembuatan tempe, dan besi berkarat. Bagan perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yaitu perubahan padat menjadi cair. Yang kedua, membeku, perubahan mencair menjadi padat. Yang ketiga, menguap, yaitu perubahan cair menjadi gas. Dan yang keempat, mengembun, yaitu perubahan gas menjadi mencair. Yang kelima, mengkristal, yaitu perubahan gas menjadi padat. Dan yang terakhir, menyublim, yaitu perubahan padat menjadi gas. Berikut perubahan wujud zat. Membeku, contohnya es batu di dalam kulkas. Mencair, es krim mencair. Mengembun, embun di pagi hari. Menguap, air mendidih dimasak. Mengkristal, proses pembuatan garam. Menyublim, pewangi padat. Untuk selanjutnya, energi. Energi adalah sesuatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Tanpa energi, dunia ini akan diam atau beku. Dalam kehidupan manusia selalu terjadi kegiatan. Untuk kegiatan otak dan otot diperlukan energi. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi mekanik dapat dibedakan atas dua pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Jumlah kedua energi itu dinamakan energi mekanik. Secara matematis, kenyataan itu dapat dirumuskan E potensial M kali G kali H. M massa benda, G gravitasi bumi, H ketinggian. Sedangkan besarnya energi kinetik dapat dirumuskan E kinetik M V kuadrat. V kecepatan gerak benda, M massa benda. Energi panas. Energi panas juga sering disebut sebagai kalor. Banyak energi panas diberikan dapat dihitung dengan menggunakan hubungan rumus. Q sama dengan M kali C T kali kalor. Q menyatakan banyaknya energi panas dalam kalori. M menyatakan massa benda atau zat mendapatkan energi panas. C menyatakan kalor jenis benda atau zat yang mendapatkan panas. T menyatakan kenaikan perubahan suhu. Energi magnetik. Energi magnetik dapat dipahami dengan mengamati gejala yang timbul pada waktu dua batang magnet
yang kutub-kutub saling didekatkan satu dengan yang lain. Kutub magnet atau dua macam, kutub magnet positif dan kutub magnet negatif. Energi listrik ditimbulkan dengan melakukan bermacam-macam cara. Misalnya, dengan sungai atau air terjun yang memiliki energi kinetik. 2. Dengan energi angin yang dipakai untuk menggerakkan kincir angin. Yang ketiga, dengan menggunakan aki atau energi kimia. Dengan menggunakan tenaga uap yang dapat memutar generator listrik. Yang kelima, dengan menggunakan tenaga diesel. Yang keenam, dengan menggunakan tenaga nuklir. Energi kimia adalah energi yang diperoleh melalui suatu proses kimia. Energi ini dimiliki manusia, dapat diperoleh dari makanan yang dimiliki melalui proses kimia. Berikutnya, energi bunyi. Energi bunyi dapat juga diartikan getaran, sehingga energi bunyi berarti juga getaran. Getaran selaras mempunyai energi dua macam, yaitu energi potensial dan energi kinetik, yaitu energi nuklir. Energi nuklir dapat didapatkan apabila suatu atom pecah menjadi atom yang lain dan pecahannya itu dengan pembebasan energi. Selanjutnya, energi cahaya. Sumber energi cahaya bisa kita dapatkan dari sinar matahari dan sinar laser. Sinar matahari dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Berikutnya, energi matahari. Energi matahari adalah energi yang paling besar. Matahari memancarkan energinya dalam bentuk gelombang-gelombang iradiasi. Energi yang dipancarkan ini besarnya tidak kurang dari 3,8 kali sampai 1033 energi tiap detik. Manfaat energi matahari yaitu satu, pemakaian satelit buatan, yaitu satelit Palapa. B. Dipergunakan untuk kompor matahari. C. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. D. Penyulingan air. Selanjutnya, sifat energi, yaitu ada 4. 1. Transformasi energi. Energi bisa diubah dalam bentuk lain. Yang kedua, energi dapat dipindah dari benda lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Dalam hal ini sering disebut dengan energi mekanik. Yang ketiga, yaitu transformasi energi. Energi panas dari suatu material atau tempat dapat ditransferkan ke tempat lain atau material lain. Yang keempat, yaitu energi adalah kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perubahan bentuk energi. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya balon terbang karena diisi gas hidrogen. Energi gerak menjadi energi panas. Contohnya gesekan dua ban mobil. Energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, biasanya ini kebanyakan di orang pemain drum ya. Nah, seseorang lagi memainkan drumnya. Energi kimia menjadi energi panas. Nah, contohnya kompor. Panas yang dihasilkan kompor gas. Dan yang selanjutnya, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, contohnya itu banyak. Bisa lampu, TV, dan yang lain-lainnya. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya itu setrika, magic jar. Energi listrik menjadi energi gerak. Blender, kipas angin. Energi gerak menjadi energi listrik.
contohnya itu kebanyakan itu dinamo dan generator. Energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, ini bisa HP, speaker, dan radio. Energi listrik menjadi energi kimia, itu charger. Nah, ini biasanya digunakan pada HP. Nah, pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pasti banyak yang tahu kalau ini ya. Itu ada energi sebagai penerangan, yaitu lampu, dan juga energi sebagai transportasi, yaitu motor, mobil, sepeda. Energi sebagai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini kebanyakan digunakan tumbuhan. Nah, untuk menghasilkan buah dan untuk memasak buahnya supaya matang. Dan energi sebagai alat komunikasi, contohnya HP, HT. Energi sebagai alat olahraga. Nah, itu digunakan untuk olahraga, biasanya itu di tempat gym banyak. Dan yang berikutnya, energi sebagai alat penggerak tubuh. Itu biasanya di tempat gym juga banyak juga ya. Biasanya kalau orang-orang sini tuh biasanya menggunakan skipping. Transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, setrika, oven, kompor listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Blender, mixer, kipas angin, mobil juga bisa, motor. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Televisi, lampu pijar. Energi gerak menjadi energi listrik. PLTA. Oh, banyak yang tahu kalau PLTA itu. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, paling banyak kita jumpai adalah bensin, alkohol, dan juga spiritus ada. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok kami, dan semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang kita sampaikan dari awal dan sampai akhir terkait materi dan energi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan apa sih yang kurang mengerti dari materi yang kita sampaikan. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata atau videonya kurang bagus dan suaranya kurang terlalu jelas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.